Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama kami di Dialog Spesial. Pak, tadi kita sempat membicarakan bahwa untuk harimau, perdagangan segala macam ini semuanya lagi marak terjadi. Betul. Lalu kalau di Lampung sendiri, Lampung ini sebagai pintu transit seperti itu. Iya. Kalau di Sumatera, wilayah yang paling banyak terjadi perburuan ini di mana, Pak? Sesuai dengan data kami, itu Jambi masih mendominasi, mungkin karena kami berpikir kawasan yang terluas memang ada di Jambi. Dalam hal ini Taman Nasional Kerinci Sebelat itu hampir 1,4 juta hektar. Dan itulah yang mesti kami berpikir kenapa Jambi masih dominan kawasan, secara kawasan. Kemudian kenapa mereka dominan artinya lewat darat, karena mereka berpikir itulah artinya jalan satu-satunya yang cepat dan singkat untuk menuju Pulau Jawa. Dan Lampung lah sebagai pintu gerbangnya. Jadi artinya bagaimana kita mengefektifkan pintu gerbang di Pelabuhan Bakau. Malam ini bekerja sama dengan KSKP, dengan karantina, dengan pihak NGO, kemudian Gakum, kemudian juga artinya dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi kita bersinergitas. Bagaimana kita artinya bekerja sama. Ya, kemudian kemarin juga kita sempat mengadakan FGD, Forum Discussion Group. Artinya bagaimana kita menyamakan persepsi dalam hal penyelamatan satwa ini, memberantas perdagangan ilegal satwa. Bagaimana misal KSKP menangkap, dia butuh berapa lama SOP-nya? Kemudian akan diserahkan kemana pertama kali? Karantina. Dalam hal apa? Kesehatan. Kenapa? Karena ini hewan berbahaya atau tidak. Nah, kemudian di karantina untuk berapa lama? Juga harus tentuan SOP-nya. Setelah itu diserahkan kembali ke BKSDA. Dalam ini BKSKB 3 Lampung. Untuk berapa lama? Dia langsung dilepas liarkan. Karena satwa ini tentu mengalami stres yang tinggi dengan perjalanan yang jauh. Nah, di KSDA kami punya tim, artinya pengidentifikasi satwa. Kita pisahkan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Yang dilindungi itu kita lakukan rehabilitasi sampai sehat. Nah, inilah seperti inilah kita PPS ini seperti ini tempatnya. Kita rehabilitasi, kita punya dokter hewan, kita punya tim kiper yang membantu kita dalam hal ini untuk merawat satwa. Nanti setelah sehat kita usulkan ke Bengkulu, mungkin Bengkulu langsung dari Bengkulu nantinya minta persetujuan rekomendasi dari eselon 1 kami untuk dilepas liarkan. Oke, lalu misalkan di wilayah Lampung sendiri ini Pak, perbanyaknya ini perburuan satwa liar jenis apa aja Pak? Kalau yang banyak di Lampung ini dia lebih cenderung ke seperti satwa besar. Oh, satwa besar tadi. Okay. Harimau, mereka masang jerat. Nah, kemudian juga, tapi itu tidak dominan di Lampung ini, artinya boleh dibilang ya tidak seperti provinsi lain untuk ini perdagangan satwanya. Artinya masih relatif rendah. Yang terjadi dia perdagangan bagian daripada tubuh hewan. Itu pun bukan dari Lampung. Jadi seperti gading, kuku, kemudian gigi harimau, seperti itu bagian-bagiannya. Tetapi secara umum dan keseluruhan untuk Lampung sendiri ya, untuk perdagangan satwa yang besar itu masih tahap yang rendah lah. Masih dianggap masih baik itu untuk perdagangan, artinya tidak seperti besar-besaran gitu, tidak di Lampung. Untuk Lampung tersendiri ya. Artinya selama ini hanya bagian-bagiannya. Terakhir kita menangkap perdagangan gading. Nah seperti itu, dia tidak memperdagangkan satwa besar ini secara keseluruhan. Kalau yang kita yang terjadi yang diamankan di Lampung ini, tetapi bagian-bagian dari satwa yang dilindungi sendiri, seperti kuku, gigi, sebagian kulit, seperti itu. Oke Pak, bisa kita melihat kalau misalkan banyak nih satwa yang mungkin sekarang udah terbilang langka, terus lalu diburu seperti itu, lama-lama akan menipis keberadaannya. Lalu langkah pencegahannya seperti apa Pak? Kita pencegahannya mungkin kita selain menegakkan Undang-Undang Nomor 5 1990, kita memutuskan shock terapinya, kita juga melalui LK. Seperti di awal tadi saya bilang, untuk pengembangan secara konservasinya, kemudian
taman safari, dan itu termasuk di tumbling. Dan itu sebagian sebesar sudah berhasil untuk pengembangan satwanya. Lalu untuk perburuan ini biasanya mereka tidak individu tapi terorganisir seperti itu, Pak. Betul. Lalu dari pihak BKSDA sendiri melihatnya seperti apa? Ini kan seperti apa ya? Rantai yang mesti kita putus dari pemburunya, kemudian penghubungnya, kemudian penerimanya, kemudian sampai ke bandar besarnya. Ini panjang sekali rantainya ini. Dan kita sudah coba, artinya kami dalam sini BKSDA Bengkulu Lampung ini jadi tidak langsung untuk melakukan penegakan hukum karena sudah berdiri sendiri, ada yang namanya Direktorat Gakum. Itu yang melakukan penindakan. Jadi artinya mereka akan mengembangkan dari tersangka rantai perdagangan seperti apa. Selama ini seperti itu dari dalam hal ini Gakum, penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Gakum sendiri. Oke, berarti tidak langsung ditindaklanjuti tapi langsung dilempar ke bagian yang memang berwenang seperti berwenang, itu ya? dalam ini Direktorat Jenderal Gakum. Oke. Untuk konservasi sendiri, apakah ini BKSDA sendiri juga melibatkan masyarakat sekitar, Pak? Ya jelas, kami dalam sosialisasi ini bagaimana melibatkan masyarakat, artinya menumbuh sadarkan bahwa satwa itu artinya tidak bisa dieksploitasi secara besar-besaran. Kita juga memberikan sosialisasi dengan masyarakat bahwa masyarakat juga tidak artinya tidak dilarang, tetapi ada mekanismenya bahwa mereka juga bisa sebagai penangkar, pengumpul, penedar, tetapi ada syarat-syarat yang mereka harus penuhi. Tetap dengan sosialisasi kita juga ajak masyarakat juga artinya dengan penangkaran, dengan pengedar, tetapi dengan izin resmi bisa. Oke, berarti sosialisasi dan edukasi tetap dijalankan untuk masyarakat seperti itu ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami, Dialog Spesial akan segera kembali.